Hai semua, bertemu lagi di video kali ini bersama saya Ibu Tika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang menikmati novel. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai bagaimana rasanya menikmati sebuah bacaan melalui novel. Nah, teks novel ini sangat penting untuk kalian pahami karena dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan membaca novel. Nah, mari kita langsung saja membahas pengertian dari novel dan bagaimana cara menikmatinya. Nah, novel itu adalah karya prosa fiksi yang panjang, kemudian mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Kalau kalian menonton beberapa video-video yang lain, akan ada kalian temukan video mengenai tentang cerpen. Nah, kalian akan mengetahui perbedaannya dari pengertian cerpen dengan pengertian novel. Silakan kalian tonton sendiri. Kemudian ciri-ciri novel itu ada 5. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Kedua, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Jadi alurnya itu bisa hanya satu alur, bisa juga lebih dari satu alur dan berkembang bermacam-macam. Bisa jadi pada saat ini di awal dia ada pada perkenalan, tapi nanti di tengah-tengah mungkin dia akan kembali lagi ke perkenalan lagi, bisa jadi seperti itu. Kemudian banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Tokohnya itu banyak dan karakternya itu bermacam-macam. Lalu temanya lebih kompleks, latarnya bergerak, ceritanya disertai perubahan nasib si tokoh. Jadi karakter tokoh itu tidak hanya satu, bisa jadi dia berganti peran di tengah-tengah cerita. Kemudian ada jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kebenaran ceritanya, itu terbagi lagi menjadi 2. Ada novel fiksi yang berupa novel yang tidak nyata kejadiannya, tidak pernah terjadi di dunia. Kemudian novel ini hanya karangan atau hayalan dan imajinasi si penulisnya saja. Contohnya seperti novel Spider-Man, Harry Potter, Twilight. Nah, itu kan hanya benar-benar imajinasi si penulis. Kemudian yang kedua ada novel non-fiksi. Novel non-fiksi ini jenis novel yang benar-benar terjadi atau pernah dirasakan oleh orang yang berada di tempat tersebut. Contohnya seperti Laskar Pelangi. Nah, kemudian ada berdasarkan genrenya. Berdasarkan genrenya, yang pertama ada novel romantis atau kasih sayang. Novel romantis ini ceritanya menggambarkan tentang kisah-kisah percintaan, seperti contohnya ayat-ayat cinta, dan lain sebagainya. Intinya genrenya tentang percintaan. Kemudian yang kedua ada horor. Horor berarti novel ini berisikan kisah-kisah yang menyeramkan atau membuat si pembaca menjadi tegang. Nah, contohnya seperti novel Danur, karya-karyanya Rista Saraswati, dan lain sebagainya. Kemudian ada novel komedi. Nah, novel komedi ini biasanya berisikan tentang cerita-cerita yang mengandung unsur-unsur humor atau kelucuan, supaya pembacanya bisa lebih santai menikmati novel tersebut. Nah, contohnya seperti novel-novel Raditya Dika, Marmut Merah Jambu, Manusia Setengah Salmon. Kemudian yang terakhir ada novel inspiratif. Nah, novel inspiratif ini adalah novel-novel yang berisikan memberikan inspirasi kepada para pembacanya, sehingga pembacanya itu
merasakan apa yang dirasakan oleh si penulis. Contohnya seperti Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara, Sang Pemimpi, 5 cm. Nah, itu kan berisi tentang inspirasi-inspirasi bagi pembacanya. Nah, kemudian yang terakhir berdasarkan isi dan tokohnya, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada 10 lead. Nah, 10 lead ini berisikan cerita seputar kehidupan remaja. Nah, contoh dari novel ini seperti Dialova, terus Perahu Kertas. Nah, lalu ada Ciklit atau cerita tentang perempuan muda. Nah, novel ini berisi tentang cerita-cerita seputar wanita muda dan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Contohnya seperti Miss Jutek, yang pernah pernah membaca mungkin tahu novel ini. Kemudian ada Songlit. Nah, Songlit ini jenis novel berdasarkan sebuah lagu, dari cerita sebuah lagu. Nah, seperti contohnya Lelaki Buaya Darat, Tuang Rindu, Sebelum Cahaya. Nah, itu ada novelnya ya. Kemudian ada terakhir novel dewasa. Nah, kalau novel dewasa ini jenis novel yang berisikan cerita-cerita orang dewasa dan hanya untuk dinikmati orang-orang dewasa. Nah, untuk menikmati sebuah novel, itu yang perlu kamu lakukan pertama adalah menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan di dalam novel. Nah, seorang pengarang menciptakan novel dengan konteks tertentu. Cerita yang dia lukiskan di dalamnya itu pasti bersumber dari masyarakat yang berasal dari imajinasinya yang dia kehendaki. Nah, menafsirkan pandangan pengarang dalam novel itu adalah menangkap maksud apa yang terkandung dalam novel. Jadi kamu harus tahu dulu maksud yang terkandung dalam novel ini yang seperti apa. Nah, dalam hal ini termasuk menangkap maksud tentang pesan pengarang dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan si penulis. Nah, pesannya apa? Nilai kehidupan bagi masyarakat yang membacanya itu seperti apa? Oke, adapun langkah-langkah atau cara menafsirkan pandangan si pengarang. Yang pertama adalah membaca keseluruhan isi novel. Jadi dibaca dulu dengan seksama dari awal sampai akhir cerita tersebut. Kemudian kamu harus bisa memahami isi novel secara mendalam. Jadi jangan cuma membaca, tapi dipahami juga isi novelnya. Kalau misalnya kamu cuma membaca tapi tidak memahami, kamu tidak akan bisa menangkap maksud dari si pengarang tersebut secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan si pengarang. Nah, perhatikan juga kehidupan si pengarang di balik dia mengarang si novel. Lalu yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. Apakah masih ada sangkut pautnya supaya kamu bisa paham, oh pesan ini loh yang ingin disampaikan si pengarang. Nah, terakhir menafsirkan pandangan pengarang terhadap nilai kehidupan. Nah, berarti kamu harus setelah mendapatkan keempat langkah itu, kamu baru bisa menangkap maksud dari si pengarang. Apa hubungannya dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat? Nggak usah dalam masyarakat, dalam diri kamu saja. Nah, ada 2 unsur pembangun dalam novel. Yang pertama, unsur intrinsik atau unsur yang berada di dalam novel. Nah, itu terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama, alur atau plot. Alur atau plot itu merupakan kepingan-kepingan peristiwa yang nantinya akan membentuk sebuah jalan cerita dalam novel. Umumnya, alur ini dibagi menjadi 2. Ada alur maju yang merupakan peristiwa di dalamnya itu bergerak secara urut dari awal sampai akhir. Terus jalan ceritanya itu rapi. Nah, biasanya alur ini digunakan pada novel-novel biografi atau autobiografi. Kemudian ada alur mundur.
Nah, yang merupakan alur yang peristiwa di dalamnya bergerak secara berloncat-loncat. Nah, bisa dari awal ke akhir, kemudian kembali lagi ke awal. Nah, kadang-kadang dia tidak rapi. Nah, biasanya alur ini digunakan untuk novel misteri atau novel-novel fantasi. Nah, kemudian ada tema. Nah, tema itu merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah novel. Tema itu berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam novel. Nah, ingat bahwa tema itu berbeda dengan judul ya. Nah, kemudian ada latar atau biasa disebut dengan setting. Nah, itu adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Nah, latar itu dibagi menjadi 3 macam. Ada latar waktu yang berupa masa di mana cerita sedang berlangsung, biasanya diterangkan secara garis besar atau secara mendetail. Misalnya ada dituliskan tentang musim hujan, tahun berapa, apakah terjadi siang atau malam, bulannya kapan, harinya kapan. Kemudian yang kedua ada tempat. Ada latar tempat, berarti lokasinya di mana cerita itu sedang berlangsung. Apakah di restoran, apakah di pantai, apakah di gunung. Nah, kemudian yang ketiga ada suasana, berisi tentang kondisi latar secara keseluruhan, baik itu berupa emosi si tokoh atau suasana yang tergambar secara tidak langsung. Nah, lalu ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu orang yang menjadi pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohan itu wataknya atau karakternya. Nah, biasanya penokohan itu dibagi lagi menjadi 3. Ada protagonis, ada antagonis, sama tritagonis. Kalau protagonis itu tokoh yang menjadi pusat dalam cerita. Biasanya digambarkan sebagai sosok yang baik. Nah, atau biasa selalu mendapatkan masalah sosoknya ini digambarkan. Kemudian ada tokoh antagonis. Nah, tokoh ini biasanya lawan dari protagonis atau lawan dari tokoh utama. Nah, biasanya tokoh ini digambarkan dengan sosok yang tidak bersahabat dan selalu membuat konflik, tapi dia yang memegang peran di dalamnya. Kemudian tokoh tritagonis. Nah, tokoh ini biasanya menjadi penengah antara tokoh protagonis sama antagonis. Digambarkan selalu netral, kadang-kadang berpihak pada protagonis, kadang juga bisa berpihak ke antagonis. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang atau biasa disebut dengan point of view. Itu biasanya cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, sudut pandang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, biasanya sudut pandang ini menempatkan si pengarang menjadi pelaku cerita dan sekaligus penciptanya. Nah, kemudian biasanya posisi si pengarang itu adalah posisi yang paling sebebas-bebasnya, jadi dia tuh serba tahu. Lalu ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, sudut pandang ini menempatkan si pengarang hanya sebagai pengamat cerita saja, sehingga pengarangnya hanya menyampaikan apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan disimpulkannya dalam cerita. Dengan kata lain, posisi pengarang ini terbatas meskipun ada dalam cerita. Lalu ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Pengarang dalam sudut pandang ini berperan sebagai tokoh utama dalam cerita, sehingga apa yang diceritakannya adalah pengalaman yang dirasakan di dalam cerita karena orang pertama dan pelaku cerita. Nah, biasanya ini ditandai dengan kata aku. Jadi dalam cerita itu dialah yang bercerita gitu. Nah, orang pengarangnya yang bercerita.
Kemudian ada yang terakhir, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Posisi dari pengarang dalam cerita ini adalah sebagai pelaku di luar tokoh utama. Tugasnya sebagai pencerita, apa yang dilihatnya dari pelaku utama dan apa tanggapannya pada situasi tersebut. Sehingga pengarang di sini berperan ganda, namun posisinya sebagai pencerita cenderung terbatas karena sebagian besar bercerita tentang tokoh utama. Ini biasanya memakai kata dia nya atau bisa memakai nama. Lalu yang terakhir ada amanat. Nah, kalau amanat itu ya berupa pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, bisa berupa surat maupun tersirat. Nah, kalau tersurat berarti disampaikan secara langsung, bisa jadi dia tertulis di dalam cerita tersebut. Tapi kalau tersirat, amanat yang pesannya disampaikan secara tersembunyi, jadi kamu mencari sendiri pesan apa yang ingin disampaikan si pengarang. Lalu ada unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar dari novel. Yang pertama, biografi pengarang atau latar belakang si penulis. Nah, ini menjelaskan di mana dia tinggal, latar belakang pendidikannya apa, keluarganya apa, lingkungannya apa, dan lain sebagainya. Kemudian situasi dan kondisi, biasanya ini terjadi di balik layar, kisah-kisah di balik layar. Kisah ini biasanya dilatar belakangi oleh pengalaman, kesan, atau juga harapan dan cita-cita dari si pengarang atau tidak. Kemudian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, kira-kira nilai-nilai yang diangkat oleh si pengarang ini tentang apa, nilai-nilai yang ingin disampaikannya. Nah, biasanya unsur ekstrinsik novel ini adalah berupa latar-latar pribadi penulis atau nilai-nilai yang di luar dari cerita. Adapun unsur-unsur kebahasaan dalam novel, yang pertama konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua peristiwa yang berbeda. Contoh, sebelum dia berjilbab, Anita seorang yang nakal. Nah, ada dua waktu ada hubungan waktu dari dua peristiwa yang berbeda. Sebelum dia berjilbab, Anita seorang yang nakal. Nah, berarti saat ini Anita sudah berjilbab. Sebelumnya dia adalah seseorang yang nakal. Nah, itu disebut dengan konjungsi temporal. Kemudian kedua ada kata sifat. Nah, kata sifat itu merupakan kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Nah, kalau di novel biasanya ini dijelaskan kata sifatnya menjelaskan karakter dari si tokoh. Nah, kemudian yang ketiga ada kalimat langsung. Kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain, seperti contohnya yang sudah tertera, Fuad mengatakan apa yang kalian kerjakan. Nah, berarti Fuad ini bertanya. Nah, itu yang disebut dengan kalimat langsung. Ingat yang pernah Ibu jelaskan dulu, bahwa kalimat langsung itu selalu ditandai dengan tanda petik. Lalu ada kalimat tidak langsung, yang merupakan kalimat yang melaporkan atau memberitahuan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini biasanya sama dengan kalimat langsung, ditentukan dengan tanda petik, cuma bedanya kalau kalimat langsung itu memakai kata mengatakan, sedangkan kalimat tidak langsung memakai kata atau tanya. Nah, peringkat yang berbeda ya. Nah, seperti
Kalau kalimat langsung itu memakai imbuhan, mengatakan, menanyakan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalimat tidak langsung, itu seperti memberitahukan atau melaporkan perkataan orang lain. Lalu ada kalimat lampau, kalimat yang menyatakan peristiwa yang sudah lewat. Nah, yang terakhir ada majas. Majas itu berupa gaya bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran si pengarang. Menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interpretasi itu adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa disebut dengan tafsiran. Nah, jadi kalian tadi setelah menafsirkan pandangan si pengarang, kalian harus bisa menyajikan hasil tafsiran kalian. Nah, jadi kalian harus bisa menjelaskan, memberikan pendapat atau kesan kepada pandangan pengarang, baik berupa apresiasi maupun kritik. Nah, langkah-langkahnya itu sama halnya seperti yang tadi. Kamu harus membaca isi novel secara mendalam, memahaminya. Lalu kamu harus bisa menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novelnya. Nah, yang terakhir, kamu harus bisa memberikan pendapatmu terhadap pesan apa yang ingin disampaikan si pengarang tentang kehidupan dalam novel, baik bentuk lisan maupun tulisan, baik secara kamu berbicara atau secara tertulis. Nah, biasanya ini nanti akan masuk di resensi. Nah, kamu nanti akan bisa melihat video penjelasan mengenai resensi di video yang lain. Merancang novel, atau membuat gambaran mengenai cerita-cerita yang akan ditulis dalam bentuk novel. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kamu harus bisa memilih tema dan mengembangkannya menjadi cerita yang menarik. Kemudian, menciptakan karakter yang kompleks sehingga bisa membuat masalah-masalah tersebut muncul. Nah, ketiga, berikan latar atau settingnya. Lalu daur ulang ide, karena biasanya cerita yang benar-benar asli atau otentik itu tidak ada, tapi buat cerita yang sudah ada menjadi lebih fresh. Nah, kemudian ada favoriting, segala hal yang menarik menurutmu bisa menjadi dasar sebuah ide. Misalnya kamu menyukai musik gitar, berarti karakternya bikin aja dia benar-benar terobsesi dengan gitar. Lalu permainan kata, jangan hanya kata itu saja, tapi buat jadi kata-katanya lebih menarik bagi pembaca. Kemudian ceritanya dimulai dari impianmu sendiri dan tampak tidak masuk akal, bisa menjadi masuk akal dalam cerita fiksi. Nah, contohnya seperti novel Spider-Man, itu kan seolah-olah tidak nyata, tapi pada saat kita membaca novel tersebut, kita seolah-olah berada di dalamnya. Nah, kemudian kisah nyata. Nah, kalau kamu mengangkatnya dari kisah nyata, harus bisa menginspirasi orang dengan adegan-adegan di dalam cerita novel. Nah, contohnya seperti novel 5 cm. Kalau kamu baca novel 5 cm itu, pasti kamu akan merasa terinspirasi. Oh, aku juga pengen deh mendaki gunung seperti itu. Lalu pengalaman pribadi dan teman-teman. Nah, biasanya sebagian penulis itu diam-diam memasukkan curhatan-curhatan terselubung dalam novelnya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai pengertian novel dan bagaimana cara menikmatinya. Semoga video kali ini bisa kalian mengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.
Sekian dan terima kasih.